Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius 19 ayat 23 sampai dengan 26. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara dan saudari yang terkasih, kini kita sampai pada bagian yang ketujuh dari renungan kita yang berada di bawah judul Orang Muda yang Kaya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah kesimpulan dari sebuah peristiwa di mana orang yang kaya, yang begitu baik, yang begitu taat kepada hukum Taurat, telah melakukan banyak hal yang baik di hadapan Tuhan, harus gagal dalam upayanya mencari kehidupan yang kekal. Kita akan melihat apa yang dikatakan Tuhan pada ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Ada dua pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang saling berkaitan, yang seringkali dipahami orang dengan pemahaman yang berbeda-beda. Di depan dikatakan sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau ada kata sukar sekali, berarti sebenarnya bisa. Orang kaya tetap bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia harus berusaha keras. Dia harus berusaha secara ekstra untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Sukar sekali. Sementara yang di bawah dikatakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkanlah, unta masuk ke dalam lubang jarum itu dikatakan lebih mudah. Bukankah itu sesuatu yang tidak mungkin? Bagaimana unta yang sebesar itu dapat masuk ke dalam lubang jarum yang sangat kecil? Ada beberapa tafsiran mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa unta itu unta beneran, tetapi lubang jarum itu adalah sebuah istilah untuk menggambarkan sebuah pintu yang sempit yang ada di gerbang kota di sebelah pintu utama, di mana pada malam hari ketika pintu utama itu sudah ditutup, orang yang akan masuk ke dalam kota itu harus melewati pintu yang sempit itu. Apabila dia membawa unta, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit karena pintunya yang sedemikian sempit dan unta adalah binatang yang besar. Tetapi meskipun demikian, pengalaman orang-orang di sana, orang tetap bisa melakukannya. Menunjuk kepada hal ini, maka sebenarnya untuk memperoleh kerajaan surga, orang bisa menggunakan usahanya sendiri. Ya, karena nyatanya unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum, yaitu pintu sempit di samping pintu utama yang ada di gerbang kota. Asalkan mungkin barang-barang yang ada di punggung onta itu diturunkan terlebih dahulu. Mungkin dengan cara onta itu harus merunduk atau dengan cara harus didorong-dorong dan lain sebagainya.
Jikalau tafsiran itu seperti ini, kita bisa memetik sebuah pengajaran. Orang harus serius untuk mengusahakan keselamatan. Orang harus memiliki sikap yang optimistis, tidak menyerah. Kalau kemudian orang melihat pintu yang sempit itu kemudian mengatakan, ya tidak mungkin kita dapat masuk, maka beneran ia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jikalau engkau menilai dirimu, ya aku ini penuh dosa, aku ini tidak layak bagi Tuhan, aku tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga, karena surga itu kudus dan orang yang ada di sana harus juga kudus, maka kita akan berhenti berusaha dan mengatakan, ya sudahlah, mungkin jatah saya, mungkin memang sudah bagian saya untuk tidak bisa menikmati kemuliaan kerajaan surga. Kalau demikian, kita tidak akan pernah berusaha lagi. Tetapi juga ada tafsiran yang lain yang mengatakan bahwa onta dan lubang jarum ini adalah kata-kata kiasan Tuhan untuk menggambarkan betapa sulitnya, bahkan tidak mungkin orang itu sampai kepada kerajaan surga jikalau ia hanya menggunakan usahanya sendiri. Maka ketika para murid menjadi gempar, kita pun kemudian maklum. Dikatakan di sana kan murid kemudian gempar. Dikatakan ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Agaknya murid memahami perumpamaan Tuhan Yesus Kristus ini sesuai dengan tafsiran yang kedua, di mana onta itu onta beneran dan lubang jarum itu adalah jarum beneran yang sangat kecil, sehingga mereka gempar, sehingga mereka mengatakan itu tidak mungkin. Kita bisa memahaminya karena Tuhan menggunakan sebuah perumpamaan yang memang tidak bisa dipikirkan, dinalar dengan logika manusia. Bagaimana mungkin onta dapat masuk ke dalam lubang jarum yang sangat kecil itu? Maka murid gempar. Tetapi di sana kemudian Tuhan memberikan pencerahan dengan mengatakan, ayat yang ke-26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi Tuhan Yesus tidak menolak pikiran manusia yang sempit itu, yang mengatakan bahwa onta itu tidak mungkin masuk ke dalam lubang jarum. Tetapi itu pikiran manusia. Tetapi bagi Allah hal yang sedemikian adalah sesuatu yang bisa terjadi. Karena bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Kuasa Allah mampu menjadikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Taruhlah misalnya Tuhan bersabda, onta, masuklah engkau ke dalam lubang jarum yang sempit itu. Maka Tuhan bisa saja membuat lubang jarum itu tiba-tiba menjadi demikian besar misalnya. Atau onta, masuklah engkau ke dalam lubang jarum itu. Maka Tuhan bisa saja menjadikan onta itu menjadi kecil, sekecil kuman. Sehingga dengan demikian ia dapat masuk ke dalam lubang jarum itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi kesimpulannya sebagaimana pada ayat sebelumnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kata sukar sekali ini harus diperhatikan, bahwa itu adalah mengandung sebuah pesan. Kita harus bersungguh-sungguh, kita harus berhati-hati, kita harus berwaspada. Jangan sampai kita tergelincir oleh pemahaman kita, mana kita keliru menaruhkan prioritas, di mana kekayaan itu kemudian menjadi segala-galanya. Seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa harta kekayaan yang kita miliki. Sekali lagi, tafsiran atas ayat ini, apakah onta, apakah lubang jarum itu sebuah kata kiasan atau menunjukkan hal yang sesungguhnya, semuanya berkesimpulan bahwa manusia tidak mungkin meraih kerajaan surga, meraih hidup yang kekal dengan usahanya sendiri. Karena Tuhan menegaskan di sana, bagi manusia hal itu tidak mungkin.
tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Berbahagialah engkau dan saya yang menyadari kita tidak memiliki apa-apa. Kita datang kepada Tuhan sebagai jiwa yang miskin, tetapi kita berani berkata kepada Tuhan, ampuni aku, berbelas kasihlah kepadaku, tolonglah aku. Maka di sana Tuhan akan menjadikan kita mungkin untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga sesuai dengan kehendaknya, berdasarkan atas kemurahannya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah engkau dengan imanmu. Tetaplah engkau mengharapkan Tuhan dengan segala kemurahannya. Maka apapun adanya dirimu, engkau akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk engkau boleh memperoleh hidup yang kekal. Taat kepada Allah, menurut kepada Dia, mengikut dengan setia adalah kata kuncinya. Tuhan memberkatimu. Sampai jumpa. Amin.